Assalamualaikum, selamat datang di Cerita Nana. Follow juga laman Instagram aku Anatufa. Di sini berbagi seputar tips mengatur keuangan, tips menabung, dan tips belanja hemat. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Halo momis, jumpa lagi ya bareng Cerita Nana. Di video kali ini membahas tentang dana darurat. Apa sih itu dana darurat? Dan sumber dananya itu dari mana? Seberapa penting sih dana darurat itu untuk dipersiapkan? Apa saja fungsinya? Berapa jumlah idealnya? Terus cara penyimpanannya seperti apa? Waktu yang tepat untuk menabung dana darurat itu kapan? Mungkin sebagian momi-momi ada yang belum mengerti atau sudah tahu, cuman prakteknya kurang pas, belum benar gitu ya, perlu diperbaiki lagi. Nah, semoga pembahasan kali ini bermanfaat buat momi-momi semuanya dan teman-teman semua. Sebenarnya dana darurat itu bukan hanya yang sudah berkeluarga, tapi single pun juga wajib mempunyai dana darurat. Kenapa? Next, langsung aja kita bahas ya momi-momi, sambil aku ngegambar-gambar ala-ala aku gitu ya moms. Apa sih dana darurat? Dana darurat adalah uang yang sengaja disimpan untuk mengantisipasi adanya pengeluaran mendadak atau mendesak yang akhirnya akan mempengaruhi pengeluaran. Kenapa mempengaruhi? Karena misalnya kita tidak punya persiapan dana darurat gitu ya moms, dan kebetulan kita ada pengeluaran yang mendesak karena dananya itu belum kita persiapkan, akhirnya kita memakai dana anggaran dari kebutuhan lain yang akibatnya keuangan kita itu menjadi kacau balau. Yang tadinya sudah pas budgetnya akhirnya over budget. Fungsinya itu untuk apa saja? Banyak banget fungsinya. Di sini aku sebutin fungsi umumnya aja, yaitu untuk memperkuat keuangan atau keamanan finansial kita, seperti terhindar dari hutang dan riba. Kenapa terhindar dari hutang dan riba? Kalau kita tidak punya dana persiapan dana darurat, maafin ya moms, baru aja awal udah tipu. Otomatis kan kita memakai dana anggaran yang lain untuk keperluan mendesak tersebut. Nah, akhirnya over budget atau kekurangan dana. Dari kekurangan dana inilah akibatnya kita meminjam atau berhutang gitu ya mom. Tapi karena adanya dana darurat yang sudah kita persiapkan, alhamdulillah akan terhindar dari hutang. Next, digunakan kala krisis finansial seperti saat kita tuh dapat kena PHK misalnya, kemudian ingin renovasi rumah yang tiba-tiba atapnya mendadak bocor gitu ya. Itu kan dananya kita tidak punya persiapan karena nggak berpikir nggak mungkin lah atapnya bocor gitu kan. Tapi karena sudah kita persiapkan dan kebetulan juga ada pengeluaran yang atap bocor yang tidak kita duga sebelumnya, dengan adanya dana darurat ini pengeluaran kita atau finansial kita itu tetap aman. Untuk yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk bertahan hidup manakala kita itu belum mendapatkan pekerjaan baru atau penghasilan baru karena di PHK. Kurang lebihnya seperti itu ya mams. Dan jumlah idealnya itu berapa sih? Dari mana aja sumbernya? Jumlah ideal dana darurat itu sebesar 5-10% dari penghasilan kita ya mam. Misalnya contoh penghasilan 1 juta. Penghasilan 1 juta per bulan, 5% atau 10% dari penghasilan 1 juta per bulan adalah 50.000 atau 100.000. Nah, ini kita sisihkan setiap bulannya setelah menerima gaji. Kemudian sumber dananya itu penghasilan tetap seperti gaji atau penghasilan tambahan seperti usaha sampingan. Lalu bagaimana cara penyimpanannya? Gimana sih cara nyimpan uang dana darurat? Terus kapan waktu yang tepat untuk menabung dana darurat? Tapi sebelum lanjut, aku mau rekomendasikan satu serum yang sudah ber-BPOM, namanya niacinamide propolis probiotik.
Kenapa namanya niacinamide propolis probiotik? Karena dia mengandung niacinamide yang berfungsi memperkuat skin barrier dan mencegah kulit kusam. Kemudian propolisnya sebagai antimikroba dan antiinflamasi. Kemudian ada kandungan hyaluronic acid yang melindungi setiap lapisan kulit dan mengunci kelembapan kulit kita secara maksimal. Serum ini itu juga mengandung kolagen yang memperkuat kulit ke elastisitasnya dan bebas dehidrasi. Mengandung kiwi karena mengatasi jerawat, dan serum ini itu tidak lengket di kulit ya mams, mudah meresap banget dan aku suka banget. Nah mom dan teman-teman wajib beli nih, wajib coba. Nanti aku kasih link pembeliannya di description box ya. Lanjut ke pembahasan, lalu bagaimana sih cara penyimpanan dana darurat ini yang efektif? Kurang tahu ya moms, ini efektif atau tidaknya. Cuman menurut aku efektif sih. Salah satunya yaitu menggunakan rekening terpisah, yaitu rekeningnya khusus untuk dana darurat ini aja. Tujuannya agar tidak tercampur dengan transaksi-transaksi lain, dan dana darurat ini benar-benar digunakan hanya untuk keperluan yang darurat saja. Yang kedua yaitu diinvestasikan. Kenapa kok diinvestasikan? Supaya dananya itu tidak beku dan insya Allah berkembang gitu ya mams. Kalau diendapkan atau dibekukan di dalam rekening itu akan terkena pajak ya mams. Jadinya dana darurat itu bukannya bertambah, justru berkurang. Itu kenapa aku sarankan untuk diinvestasikan. Lalu investasi apa kira-kira yang mudah dicairkan dan cocok atau tidak berisiko tinggi untuk dana darurat ini? Karena dana darurat ini bersifat investasinya harus yang bersifat mudah dicairkan, karena dana darurat itu kan digunakan sewaktu-waktu ya moms, tidak bisa dideteksi sebelumnya. Yang pertama yaitu investasi emas. Kenapa emas? Karena emas itu mudah dicairkan sesuai dengan tanggal kapan dibutuhkannya gitu ya mam. Kemudian inflasi emas cenderung naik daripada turun. Ketiga, mudah disimpan dan hemat ruang. Lalu investasi emas yang seperti apa? Macam-macam ya mams. Bisa berbentuk logam mulia atau antam. Kemudian juga bisa emas berbentuk perhiasan. Yang pertama, untuk emas berbentuk perhiasan, dipakai itu juga indah untuk dipandang mata. Ibaratnya berhias sambil menabung. Kemudian kalau yang berbentuk logam mulia antam itu penyimpanan juga hemat ruang ya, seperti tadi, tidak membutuhkan ruang yang banyak, cukup di dalam dompet pun bisa, kemudian mudah dibawa dan tidak serawan perhiasan gitu ya mam. Kalau perhiasan kalau kita memakainya terlalu banyak itu rawan kejahatan gitu ya mam, mengundang kejahatan. Tapi kalau antam kita simpan, kita taruh di dalam saku pun tidak ada yang tahu gitu ya mam. Kemudian ada investasi yang lebih tinggi lagi, yaitu seperti investasi saham atau reksadana atau seperti asuransi jiwa atau apalah gitu ya mam, yang kelasnya itu menengah ke atas. Tapi aku belum berani menyarankan karena aku masih kurang pengetahuan di dalam investasi yang lebih tinggi selain emas ya mam. Kemudian di mana kita bisa membeli emas antam? Ini banyak yang nge-DM gitu ya, belinya di mana? Aku sarankan belinya langsung ke toko perhiasan atau toko emas gitu ya mam. Dan toko emasnya itu sudah mempunyai label atau sertifikat yang memberitahukan bahwa toko tersebut adalah agen resmi penjual antam. Jadi mengurangi resiko penipuan ya mam, karena banyak kasus-kasusnya beli antamnya di mana pas dijualnya ternyata
itu antamnya itu bukan antam asli. Untuk menghindari hal-hal tersebut, jadi aku sarankan beli logam mulianya atau emas antamnya itu di toko emas langsung, atau kalau mau bisa ke butik antamnya langsung, Mam. Banyak kok, searching aja di Google sesuai daerah mau masing-masing. Dan seberapa penting dana darurat ini dipersiapkan? Penting banget, seperti yang udah dijelaskan ya, Mams. Mungkin sekian dulu, kurang dan lebihnya mohon maaf ya atas penjelasan dana darurat dari aku ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata di penjelasannya, ngomongnya masih belepotan gitu ya, Mams. Dan mohon maaf kalau ada backsound yang berisik-berisik sedikit, karena di kontrakan aku ini sebelah itu ada anak kecil, banyak banget anak kecil. Jadi mohon maaf ya kalau suaranya itu macam-macam berisik gitu ya, Mams. Mohon dimaklumi. Akhir wakalam, wassalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.